percakapannya Densu Margo sama Farhat itu ya, kan beredar luas juga gitu, mungkin menanggapinya seperti apa? Kalau Densu sama Farhat, mohon maaf, ketika rekaman itu ada, saya nggak di sana. Jadi saya nggak tahu, pertama nih, saya nggak tahu rekaman itu asli atau enggak, kan? Bener nggak yang di ngomong seperti itu? Jadi kalau saya mengomentari sebuah bahan yang menurut saya masih abu-abu, ya kan, itu nggak etis lah. Situ. Tapi udah dikonfirmasi sama Denny Sumargo itu asli, artinya percakapan itu 2 bulan lalu, artinya udah asli. Nah, melihat isinya seperti apa, mungkin kalau melihat statement di dalam, artinya terlihat di situ terkesan Densu dan Farhat sama-sama justru memojokkan Novi gitu. Kalau saya lihat yang menyebarkan video itu mungkin intensinya, motifnya itu kasihan sama Novi, biar Novi tahu siapa musuh dalam selimut. Ya kalau dugaan saya ya seperti itu. Tapi kan katanya kok ini juga pernah ketemu sama Pablo ya di Puri. Oh ya pernah. Itu di McDonald. Iya, itu pembahasan tentang apa sih? Jadi kita membahas di situ upaya perdamaian sebenarnya. Pertama kali itu sebelum menjadi kisruh ya. Upaya perdamaian, saya bicara sama Bang Farhat untuk duduk lagi ke meja perundingan. Si Pablo akan bicara dengan si Novi untuk ketemuin kami dan bicara tentang mediasi. Tapi saya heran, setelah itu beberapa hari kemudian tiba-tiba saya langsung dilaporin dulu tuh. Ingat ya yang dia ketemu Hotman, terus tiba-tiba dia laporin saya dengan apa alasan pencemaran nama baik toh. Nah, saya melihat lah kalau lu udah lapor polisi, apalagi perlu mediasi? Berarti kan lu kagak ada niat baik. Ya udah saya lanjut. Di situ, Mas. Jadi pertemuannya membahas tentang rencana mediasi awalnya. Berarti rencana tersebut sampai saat ini juga akhirnya tidak jadi ya Bang untuk mediasi ataupun sebagainya? Nggak pernah, karena saya sejak itu tidak pernah meminta adanya mediasi dan tidak pernah meminta maaf dan tidak gentar atas serangan hukum apapun yang dilontarkan pihak lawan. Dari pihak Pablo sendiri juga sudah mengpublish bahwa maaf apabila itu memasakatakan untuk hanya membalikan fakta dengan fakta-fakta yang bukan aslinya. Pendapatnya gimana? Ya itu kan menurut dia. Kalau membalik itu kan opini dia, boleh aja dia opini kayak gitu. Nanti dia ada tikus mati di depan rumah dia, dibilang gue yang racunin. Opini dia, udah biarin aja, lu buktiin lah di situ kan. Simple kok, nggak perlu ditanggapin yang sesuatu yang sudah nyata, jelas cuma opini. Ya apalagi opini dari orang-orang yang nggak paham hukum. Itu Mas. Yang di dalam isi percakapannya Densu dan juga Farhat itu kan ada percakapan yang bilang meminta Bang Farhat itu menyelidiki yayasan Novi itu, maksudnya benar atau enggak gitu, gimana sih Bang? Mungkin tanggapannya? Ya memang dari awal semua juga pasti curiga, ya kan dan sekarang kan terbukti. Dia bilang kan, kenapa kok saya menanyain tentang asal usul duitnya? Dia YouTuber terkenal kok ada banyak duit. Lah buktinya Densu dan Pablo dua-duanya sama-sama punya channel YouTube dan mereka aja kaget bagaimana duitnya dari mana di situ. Jadi hal normal kepada saya pengacara lawan menanyakan kepada dia, uang lu dari mana? Dari A, dari B, dari C, dari D, ya kan? Cuma saya represi kan, karena saya berani, saya bilang dari melacur kah? Dari apakah? Kenapa saya bilang dari melacur kah? Dugaan ya, saya nanya apakah dari melacur? Ya kan? Karena ada foto dia sama Om-Om. Dan foto itu cuma satu dari beberapa foto yang jatuh ke tangan saya. Ya, jadi kalau dia bilang cuma sekali ketemu, bullshit. Saya ada foto lain lagi di mana Pak HK itu pakai bajunya berbeda di tempat yang berbeda sama si NP dengan pose yang lebih intim. Jadi normal dong. Gitu loh. Sekarang kalau ada seseorang yang masih lajang, wanita ya kan, masih muda di situ kan, montok, terus dekat sama pria beristri, minum-minum mabok bareng, kira-kira ada kedekatan nggak kalau udah minum bareng? Pasti ada kedekatan toh, apalagi dia punya istri, punya anak, ya normal dong. Lu ke situ ngapain berarti? Apakah lagi jual diri ataukah apakah lagi apa? Kita bertanya. Nah, saya lontarkan kepada Novi, kalau dia bilang kenapa lu nggak ketemu langsung sama gua? Lu juga curiga sama Agus, kenapa lu masukin di medsos? Iya kan? Kalau lu nggak nanyain si Agus, nanyain langsung, lu kan bisa datang ke rumahnya dia, lu kenal lagi.
Gua kagak ada nomor telepon dia. Lu boleh pakai medsos, gua nggak boleh pakai medsos. Kok di situ aja mas, gitu loh. Jadi argumen dia tuh kalau menurut saya sampah mas. Tapi kan foto itu kan foto pengusaha atau yang punya kafe itu, dia juga udah menjelaskan pada saat itu juga emang acara ulang tahun dan di situ Iya. banyak orang. Dan saya sudah bilang mas, yang upload foto itu bukan saya. Saya lagi di Cina, saya cuma ngambil video saya kirim ke tim media. Diapain siapa, apa kemana, saya nggak tahu. Dan saya nggak mau tahu. Tapi kan, Biar polisi aja yang cari tahu nanti. tapi kan dari proses, maaf ya saya juga paham. Nggak apa-apa. Dari proses prosedur itu kan juga maksudnya mempublish juga, mengasih itu video. Saya nggak publish. Bukan saya yang publish. Tapi kan sumbernya dari situ foto, apa videonya enggak, bukan? Kagak, kan saya bilang. Saya cuma upload video saya. Video saya ngomong. Kan di depan ada fotonya dia sama Haka tuh. Habis itu kan ada video saya. Jadi video saya ngomong, saya kirim ke tim media. Iya, hanya Pak Amin ngomongnya aja gitu. Iya, terus sama mereka ya diedit, dikasih thumbnail apa semua segala macam. Jadi siapa dan mengapa saya nggak tahu, karena sekali lagi saya bilang bukan PT saya, dan mereka pun juga sekarang sudah tahu kan itu bukan PT saya. Dia pasti udah pull ahunya. Nggak ada nama saya di situ. Jadi dibilang PT saya gimana? Narasumber mas, sama kayak saya ditanyain nama Intens atau Cumi-Cumi atau siapa, ya kan berterus-terusan. Apa saya yang punya media tersebut? Ya kan, saya ngomong nih kayak begini, dapat video kasih ke kalian. Kalian mau tambahin di depannya foto kucing lagi bersetubuh juga, kan saya nggak tahu gitu loh. Ya kan, ya itu bukan urusan saya. Saya hanya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan.